Oke, hello guys, Kelvin di sini. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman semua yang nonton yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk ke depannya. Jadi kali ini saya akan review laptop high-end dari Lenovo. Sebelumnya itu saya sudah pernah review laptop middle class dari Lenovo, yaitu Legion 5i yang pakai prosesor Intel, yang kalian bisa lihat videonya itu di sini atau enggak di sini. Dan Legion 5 yang pakai prosesor AMD yang kalian bisa lihat juga videonya itu di sini atau di sini. Jadi sekilas dulu saya kasih tahu kalian, saya pada saat pakai Legion 5 itu saya rasanya itu puas banget karena di harga 16 jutaan itu sudah mendapatkan SSD yang super kencang dan RAM yang sudah terisi 2 keping sebesar 16 GB. Dan apakah tipe yang ini yang di depan kalian sekarang itu bisa memuaskan saya? Kita cek sama-sama aja ya. Ini itu adalah Lenovo Legion 7i. Jadi sebelum kita masuk ke review dari laptop ini, saya mau kasih tahu kalian kalau Lenovo Legion 7i ini tersedia dalam 2 SKU. Yang pertama itu adalah Legion 7i 15IMHG05 6CID yang harganya itu adalah 30 juta rupiah. Dan yang kedua itu ada Legion 7i 15IMHG05 6DID yang harganya itu adalah 36 juta rupiah. Perbedaan antara dua SKU ini adalah di graphic card dan kapasitas RAM-nya. Cuman dua aja perbedaannya, sisanya tuh sama. Dan unit yang saya review kali ini adalah SKU yang pertama yang harganya 30 juta rupiah. Jadi sebelum saya mulai reviewnya, ini saya mau kasih tahu kalian perbedaan antara Legion 5 dan Legion 7i ini. Desainnya ini kalau misalnya kalian lihat, ini 11-12 dengan Legion 5. Kalau di Legion 5 itu desainnya polos banget dan tidak ada aksen gamingnya sama sekali. Bahkan tidak ada lampu RGB-nya sama sekali. Tapi jangan khawatir guys, di Legion 7i ini berbeda dengan Legion 5. Pertama-tama ada di logo Legion ya, ini sudah ada lampu RGB. Tepatnya di huruf O-nya itu ada lampu RGB ya. Dimana di Legion 5 itu masih polos, tidak ada lampunya. Kemudian di keyboardnya sendiri, ini kalian lihat ini sudah RGB juga guys. Tapi kalau misalnya di Legion 5 itu masih single zone warna putih. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang beli Legion 7i ini, itu kalian nggak perlu khawatir. Pada saat kalian pakai laptop ini, orang lain langsung tahu kalau misalnya laptop yang kalian pakai itu Legion 7i. Karena perbedaannya itu ada di lampu RGB, pasti orang lain tuh langsung tahu ya. Kemudian sebenarnya di warna laptopnya sendiri, ini juga berbeda guys. Kalau misalnya di Legion 5 itu warnanya hitam. Tapi di Legion 7i ini warnanya tuh lebih ke abu-abu ya, lebih ke metal gitu warnanya. Tapi mungkin orang lain tidak begitu notice dengan warnanya. Cukup dengan efek RGB yang ada di logo Legion dan di keyboardnya itu orang lain sudah pasti tahu kalau misalnya laptop yang kalian pakai itu adalah Legion 7i. So tadi itu sekilas perbedaan antara Legion 5 dan Legion 7i. Sekarang kita masuk ke reviewnya dari Legion 7i ini. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu. Di Legion 7i ini sudah menunjukkan bahwa laptop ini itu adalah laptop gaming. Lain dengan Lenovo Legion 5 yang tidak terlihat gaming, tapi di 7i ini terlihat gaming. Karena penambahan lampu RGB yang tidak tanggung-tanggung ya guys. Pertama-tama RGB-nya itu ada di logo Legionnya. Yang kedua itu ada di keyboardnya. Kalian bisa lihat ya, di keyboardnya ini udah RGB. Dan yang ketiga itu ada di exhaust fan dari Legion 7i ini pun sudah ada RGB-nya.
Dan guys, masih ada yang keempat. Ini di sekeliling bawah laptop bagian depan dan samping ini juga ada lampu RGB-nya. Tapi dengan penambahan lampu RGB yang banyak, saya merasa laptop ini tuh belum norak ya, atau bisa dibilang tidak norak. Malah kesannya tuh jadi lebih elegan dan lebih mewah. Perpaduan desain yang kalem dengan lampu RGB itu memang top ya guys. Ini top banget loh. Gak norak tapi mewah gitu, guys, mantap. Kemudian kita masuk ke material yang dipakai. Ini sudah full metal, jadinya laptop ini tuh sangat solid banget pada saat kalian bawa dan kalian pakai. Pokoknya terasa premium deh. Kemudian kita masuk ke keyboard ya. Ini keyboardnya sudah full size, lengkap dengan numpad serta tombol navigasinya ini juga besar ya. Bukan yang kecil tapi yang besar tombol navigasinya. Kemudian untuk lampu backlit dari keyboard ya, ini sudah per key RGB yang warnanya itu bisa kalian atur dari aplikasi Corsair iQ. Kemudian kita coba ketahanan dari laptop ini. Pertama di frame keyboardnya, ini pada saat ditekan-tekan ini solid banget ya guys, tidak ada pergerakan. Terasa banget kalau misalnya frame keyboardnya ini itu kokoh banget dan solid banget. Kemudian kita coba tes ketahanan dari flex dari layar ini. Ini juga flexnya itu kokoh ya, bukan flex sih, tapi layarnya itu kokoh banget, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kalau misalnya kalian coba twist layarnya ini terasa kokoh banget. Kemudian kita tes di ini yang paling rentan rusak ya, ini ada di hinge-nya. Hinge-nya ini juga solid banget dan kokoh banget guys. Kemudian walaupun ini kokoh banget, ini layarnya tetap bisa dibuka memakai satu jari guys. Tidak perlu memakai dua tangan ya. Jadi cukup satu jari ini sudah terbuka. Tapi tidak sampai di sana saja. Laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat untuk layarnya. Wow ya pokoknya wow banget. Kemudian kita masuk ke dimensi dari laptop ini. Ini panjangnya 36 cm dan untuk lebarnya itu 25,5 cm. Dan untuk beratnya ini adalah 2,1 kg. Bentar guys, bentar dulu. Ini laptop full metal tapi beratnya malah lebih ringan daripada Legion 5 yang masih dominan plastik. Ini wow ya, ini laptop metal, full metal. Tapi beratnya itu malah lebih ringan daripada yang pakai plastik. Pokoknya ini udah solid, kokoh, habis itu ringan guys. Pokoknya mantap ya. Kemudian untuk kelengkapan port dari laptop ini, di sebelah kanannya itu terdapat satu USB tipe A, di sebelah kirinya itu terdapat satu audio combo jack, satu USB Type-C, dan satu USB Type-C lagi tapi sudah mendukung Thunderbolt 3. Kemudian kita beralih ke belakang laptop ini, di bagian belakang ini terdapat satu power jack, dua USB tipe A, satu RJ45, dan satu HDMI. Kelengkapan portnya ini sudah lengkap banget ya guys untuk melakukan mobilitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Cuman minus SD card reader saja. Ya, tapi ada solusinya guys, tenang aja, ada solusinya. Kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik atau toko laptop atau toko kamera. Itu pasti mereka ada jual. Tapi jangan lupa dibawa SD card readernya kalau misalnya kalian bepergian. Kemudian kita masuk ke layarnya dari laptop ini. Layarnya ini sudah menggunakan ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan panel IPS dan refresh rate-nya itu adalah 144 Hz. Untuk color gambutnya ini spesial ya guys, karena ini bukan lagi 100% sRGB, melainkan ini sudah 100% Adobe RGB. Jadi asal kalian tahu guys, 100% Adobe. Jadi guys, ini aku mau kasih tahu kalian kalau 100% Adobe RGB itu setara dengan 130% sRGB. Kalian bisa kebayang ya, akurasi warnanya itu top banget, colorful banget. Ini pokoknya layarnya ini gak ada obat guys. Dan karena ini sudah 100% Adobe RGB, layarnya ini juga sudah mendukung Dolby Vision. Pokoknya layarnya ini serasa layar di bioskop ya, colorful banget. Dan ini sudah mendapatkan sertifikat warna dari VESA Display HDR 400. Wow, ini pokoknya layarnya ini top ya. Ini layar, ini aku nggak tahu ya. Kalian bisa lihat nggak jernihnya layar ini dari kamera yang aku rekam. Semoga kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian nggak bisa lihat, ini pokoknya jernih banget layarnya. Kemudian untuk baterainya sendiri, ini sebesar 80 watt hour. Dan chargernya itu sebesar 230 watt. Ya, standar lah pokoknya di harga 30 juta nih standar. Kemudian untuk speakernya ini ada dua di kiri dan kanan dan untuk wattnya itu sebesar 2 watt. Tapi guys di sini audionya itu sudah bukan by Harman ya. Kalau misalnya di Legion 5 itu kan audionya itu by Harman.
Tapi di laptop ini audionya itu sudah Dolby Atmos. Wah, pokoknya ini speakernya itu bisa dibilang setara dengan bioskop ya, atau bisa dibilang sensasinya itu seperti di bioskop. Dan ini contoh suara dari speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Prosesor yang digunakan ini menggunakan Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10875H dengan 8 core 16 thread. Dengan TDP-nya itu sebesar 45 watt. Ini prosesor yang dimiliki, ini core dan thread-nya itu sama seperti Intel Core i9. Jadi ini jauh lebih kencang daripada Intel Core i7 yang 10750H. Kalau nggak salah ini itu di bawah i9 satu tingkat ya. Kalau misalnya 10750H itu di bawah ini satu tingkat lagi berarti. Kemudian untuk GPU-nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce RTX 2060 dengan VRAM-nya itu sebesar 6GB GDDR6. Untuk RAM-nya ini sudah terpasang 2 keping sebesar 16GB DDR4 dengan speed-nya itu 3200 MHz. Jadi ini RAM-nya itu udah max capacity ya. Kalau misalnya kalian mau nambah lagi itu terpaksa kalian harus ganti RAM-nya karena ini cuma tersedia 2 slot doang untuk RAM-nya. Untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang SSD M.2 sebesar 1 TB dan masih ada tersedia 1 slot M.2 lagi bagi kalian yang mau nambah kalau misalnya kapasitasnya itu masih kurang. Dan itu saja untuk dapur pacu dari Legion 7i ini. Sekarang kita coba tes performa dari Legion 7i ini ya. Pertama-tama kita coba tes kecepatan SSD-nya memakai aplikasi Crystal Disk Smart. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3348 MB per detik. Dan untuk kecepatan write-nya itu sebesar 3013 MB per detik. Untuk kecepatan SSD-nya ini udah sangat-sangat kencang ya guys. Untuk read dan write-nya itu di atas 3000 MB per detik. Kemudian kita lanjut di tes kedua. Ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba 2 kali tes. Pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU itu selesai dalam waktu 3 menit 52 detik. Dan untuk render memakai GPU itu selesai dalam waktu 5 menit 46 detik. Kemudian kita masuk di tes ketiga. Ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1564 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 1561 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1583 CB. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R15. Skor tertinggi yang didapat ini ada di run kelima dengan skor 1588 CB. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 3703 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 3613 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 3645 PT. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Skor tertinggi yang didapat ini ada di run pertama dengan skor 3703 PT. Kemudian di tes kelima sampai ke-7 ini saya menggunakan aplikasi 3D Mark. Pertama-tama saya menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver ini saya coba benchmark, kita mendapatkan skor 40.947. Kemudian di tes berikutnya ini ada Firestrike, ini sudah sedikit lebih berat daripada SkyDriver. Kita coba benchmark menggunakan Firestrike, kita mendapatkan skor 15.178. Kemudian kita masuk di tes terakhir. Ini ada TimeSpy. Aku mau kasih tahu kalian, TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU yang high-end. Tapi sekarang kita coba di prosesor Core i7 10875H dan RTX 2060. Di TimeSpy ini kita coba benchmark, kita mendapatkan skor 6651. Ya, segitu. Dan ini hasilnya tuh
lumayan tinggi ya guys, di atas 5000 skor di time spy-nya. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan time spy. Laptop ini lolos dengan skor 98,9%. Jadi tadi udah selesai benchmark dari laptop ini. Sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Semua setting grafik di gamenya itu saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada game CSGO, FPS terendahnya itu di 126, FPS tertingginya itu di 320, dan rata-ratanya itu di 194. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 69 derajat, untuk suhu CPU-nya ini berada di 82 derajat. Lanjut di game kedua, ini ada game Dota 2, FPS terendahnya itu di 97, FPS tertingginya itu di 120, dan untuk rata-ratanya itu di 110. Untuk suhu GPU-nya ini ada di 58 derajat. Untuk suhu CPU-nya ini berada di 70 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game Resident Evil 3. FPS terendahnya itu di 91, FPS tertingginya itu di 144, dan untuk rata-ratanya itu di 106. Untuk suhunya sendiri ini di GPU-nya 71 derajat, dan untuk di CPU-nya ini di 90 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game PUBG. FPS terendahnya itu di 70, FPS tertingginya itu di 137, dan untuk rata-ratanya itu ada di 100. Untuk suhunya sendiri, suhu GPU-nya ini 72 derajat, untuk suhu CPU-nya ini 80 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game Need for Speed Heat. FPS terendahnya itu di 55, FPS tertingginya itu di 97, dan untuk rata-ratanya itu di 79. Untuk suhunya sendiri, di GPU-nya ini di 73 derajat, dan untuk suhu CPU-nya ini di 83 derajat. Lanjut di game terakhir, ini ada game Call of Duty. FPS terendah itu di 49, FPS tertingginya itu di 87, dan untuk rata-ratanya itu di 66. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya di 76 derajat, dan di CPU-nya ini di 86 derajat. Pada saat saya main game dan benchmark laptop ini, saya sama sekali tidak merasakan hawa panas dari keyboardnya. Bagian atas dari keyboardnya ini tetap adem pada saat main game dan maupun benchmark. Cooling dari laptop ini tuh mantep banget ya guys. Ini sama seperti di Legion 5. Dimana di Legion 5 itu tetap adem keyboardnya pada saat memainkan game maupun benchmark. Jadi di Legion 7 ini itu sama dengan Legion 5. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama di sisi bagusnya dulu. Pertama itu ada di desainnya ya. Desainnya ini menurut saya bagus banget. Perpaduan desain yang kalem dengan lampu RGB itu memang tidak pernah salah guys. Tapi kembali lagi ya, desain itu masalah selera. Tapi bagi saya pribadi ini desainnya tuh bagus banget. Pokoknya pas lah. Di Legion 5 itu sudah bagus. Di Legion 7 ini makin bagus saya rasa. Kemudian masuk yang kedua, ini ada di build quality dari laptop ini. Ini gak ada obatnya ya guys. Ini solid banget. Mulai dari material yang dipakai full metal, ketahanan dari frame, layar, serta hinge itu semuanya kokoh dan padat banget. Dan dengan build quality yang begitu kokoh dan begitu solid, ini beratnya itu cuma 2,1 kg guys. Wah ini gila sih, kokoh tapi nggak berat. Ini disempurnakan lagi di Legion 5, maksudnya Legion 5 itu disempurnakan lagi jadilah Legion 7i ini. Kemudian yang ketiga ini ada di cooling dari laptop Legion 7i ini. Ini sama bagusnya dengan Legion 5, di mana saya tidak merasakan panas sama sekali di area keyboardnya. Pokoknya tidak ada hangat atau panas sama sekali di area keyboard pada saat main game maupun benchmark. Kemudian yang keempat, ini bukan kelebihan sebenarnya, tapi bagi saya ini kelebihan karena keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan numpad. Di mana kompetitornya yang 15 inci di kelasnya yang di harga 30 juta itu tidak ada numpad guys. Jadi ini merupakan keunggulan yang bagus bagi Lenovo. Dan keyboardnya ini guys sudah per key RGB. Pokoknya mantap lah. Kemudian yang kelima, ini kelebihan yang paling telak di antara semuanya. Ini ada di layarnya. Ini layarnya gak ada obatnya guys. Ini sudah 100% Adobe RGB. Sudah Dolby Vision juga dan sudah mendapatkan sertifikat dari VESA Display HDR. Saya rasa kompetitornya itu masih paling mentok di 100% sRGB. Ini 100% tapi Adobe RGB guys. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Pertama-tama itu ada di kelengkapan port. Ini laptop tidak ada SD card reader. Sayang banget sih ini gak ada SD card reader.
Kalau di laptop ini dilengkapi dengan SD card reader, ini laptop asli gak ada obatnya lagi. Cocok banget untuk content creator ataupun video editing ya. Yang bawa kamera yang ada SD card reader, jadi gak perlu bawa adaptor lagi. Langsung colok, layar sudah 100% Adobe RGB, pokoknya langsung ngedit deh. Pokoknya mantap. Kemudian kekurangan yang kedua, ini ada di bezel layarnya. Ini bagian bawahnya itu masih tebal banget. Dan di tiga sisinya ini sebenarnya sudah tipis ya. Tapi bezel layar ini saya rasa bisa dimaklumi karena warna dari layar ini perfect banget guys. Saya rasa kekurangannya itu aja. Dan menurut saya laptop ini 99% perfect. Kalau bezelnya ini tipis dan ada SD card reader, saya rasa laptop ini 100% perfect. Dan saya rasa laptop ini itu sungguh-sungguh cocok banget untuk content creator dan video editor. Dan jangan lupa juga guys, ini juga cocok untuk yang main game karena layarnya ini 144 Hz. Jadi kalau misalnya kalian main game, ini sensasinya itu lain ya. Ini warnanya itu bener-bener naik dan refresh rate-nya itu 144, itu lumayan lah pokoknya. Pokoknya mantap. Oke, jadi sekian dulu video review Lenovo Legion 7 ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman kita yang lain yang nonton itu mengetahui yang benar guys, bukan yang salah. So, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi sekali lagi saya kasih tahu kalian, kalau misalnya kalian ada request laptop apa yang mau di-review, kalian jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya list request laptop kalian dan akan saya review untuk kedepannya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.